Saya sopir, dia kena itu. Itu jalan di Pembrai, Sak. Itu kalau ada mobil bisa masuk. Oh, jalan logi. Dan kita masuk. Mereka turun atur batu per di jalan. Atur batu per mobil lewat. Tidak ada mobil yang kesana itu bisa 2 hari 3 malam baru balik. Kita tidak. Pergi sekarang, malam balik. Pulang ban-ban hancur. Oh, kita isi kadang-kadang alang-alang. Kalau pasar sudah balap baru mobil langsung terbang. Dia bilang kita mati. Tidak kita mati. Pria berbaju putih yang duduk di paling kanan itu kini sedang menjadi perhatian banyak orang. Ya, dia adalah Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM dan pengganti Erlangga Hartarto yang mendadak lengser dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Perjalanan hidup antara Erlangga dan Bahlil sangat kontras. Erlangga lahir dari keluarga terpandang. Ayahnya, Hartarto, pernah menjadi pembantu Presiden Soeharto sebagai Menteri Perindustrian dan Menko Bidang Produksi dan Distribusi. Sedangkan Bahlil, ayahnya merupakan buruh bangunan yang harus menafkahi istri dan 8 anak. Agar keluarganya bisa bertahan hidup, sejak kecil Bahlil harus turut membantu cari uang. Mulai jualan kue, jadi kondektur, sopir angkot hingga jualan koran. Terminal Tumburuni Pakpak, Papua, ini adalah bagian dari kerasnya perjalanan hidup seorang Bahlil Lahadalia. Pada Desember 2019, ia menginjakan kembali kakinya di terminal Tumburuni untuk menemui sejumlah orang yang pernah bersama-sama mencari uang di tempat yang sama. Kendati tempat dan orang-orang yang ditemuinya relatif masih sama seperti dulu, Bahlil datang dengan status yang berbeda. Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah pada 7 Agustus 1976 itu datang dengan jabatan mentereng sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Namun, jabatannya itu tidak menjadi jarak pemisah bagi Bahlil untuk bercengkrama dengan rekan-rekan seperjuangannya. Bahkan, dalam pertemuan itu Bahlil blak-blakan mengaku pernah menenggak minuman keras. Di luar gaya dan manuver politiknya yang dinilai sumbang oleh sebagian orang, Bahlil merupakan sosok inspiratif yang bisa dijadikan panutan bagi siapa saja dalam mengubah nasib. Ia adalah bukti bahwa untuk keluar dari kemiskinan bukan hal mustahil. Lahir dan besar di tengah keluarga minim materi, Bahlil terbiasa merasakan kerasnya kehidupan. Sejak usia sekolah, ia turut meringankan beban keuangan keluarga dengan jualan kue, jadi kondektur dan sopir angkutan kota. Dari kecil hingga usia SMA, Bahlil harus menjalani rutinitas yang melelahkan. Usai menamatkan sekolah di SMK Yapis Fakfak, ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Fort Numbai di Jayapura. Itu pun dilaluinya dengan tidak mudah. Sejak meninggalkan Fakfak, Bahlil yang baru lulus SMA berangkat ke Jayapura hanya membawa ijazah, selembar SIM, dan 3 helai pakaian. Selain mau mencari kerja, ia juga punya keinginan untuk kuliah. Bahlil berangkat ke Jayapura dengan naik kapal perintis yang ditempuh dalam waktu 15 hari. Saking sulitnya keuangan keluarga Bahlil, saat kuliah di Jayapura ia sempat mengalami busung lapar lantaran makanan yang masuk ke perutnya jauh dari layak. Namun, semua penderitaan itu tidak membuatnya patah arah dan mengalah pada nasib. Ilmu dan pengalaman saat kuliah itulah yang menjadi jalan pembuka nasib baik Bahlil. Selama kuliah, ia aktif di kampus dan masuk himpunan mahasiswa Islam hingga membawanya ke dunia yang lebih luas.
Setelah sempat bekerja di perbankan dan menjadi karyawan kontrak di salah satu perusahaan, Bahlil memutuskan untuk menjadi pengusaha. Lagi-lagi, itu pun tidak mudah. Ia harus merasakan susahnya mendirikan perusahaan sendiri. Apalagi, di awal merintis usahanya, Bahlil mengaku tidak punya kantor. Untuk membuat surat saja, ia harus mendatangi rental komputer. Namun, semua itu dijalani dengan tekun dan penuh percaya diri hingga ia menjelma jadi pengusaha kakap. Pengakuan atas pencapaiannya itu, ia dipilih menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat HIPMI periode 2015 sampai 2019. Di organisasi tempat berhimpunnya para pengusaha muda Indonesia itu, Bahlil sudah aktif sejak 2003. Namanya pun mendapat tempat khusus di Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Indonesia sebagai Bendahara Umum. Nama Bahlil semakin berkibar setelah ia diberi jatah oleh Presiden Jokowi untuk menakodai Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kini, tak lama setelah dilantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Erlangga Hartarto yang mendadak turun dari Partai Beringin itu.